Salam sejahtera pemirsa JBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-115 dengan judul Membingkai Ulang dengan Penuh Pertimbangan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Anak-anak menjunjung tinggi keadilan jauh sebelum mereka mempelajari sistem peradilan. Perhatikan bagaimana anak-anak sekolah memantau perilaku mereka sendiri dalam bermain. Mereka cepat dalam memberi peringatan tidak adil. Mereka akan saling menasehati untuk bergiliran. Mereka mengakhiri perdebatan dengan kesepakatan untuk mengulangi permainan tersebut. Ada satu yang melegakan dalam hal diperlakukan secara adil. Dalam dramanya King Lear, Shakespeare menyajikan sebuah contoh yang layak ditiru. Membingkai ulang pandangan kita tentang seseorang berdasarkan penjelasan keadaannya. Izinkan saya menjelaskan. Awalnya sang raja berencana membagi kerajaannya kepada ketiga putrinya dengan pemahaman bahwa mereka akan memelihara dia dan 100 kesatrianya. Tetapi ketika putrinya Cordelia menolak untuk memberi sanjungan kepadanya seperti yang dilakukan oleh kedua saudara perempuannya, Lear meninggalkan warisannya kepada kedua putrinya yang lain. Cordelia dibiarkan tanpa tanah atau mahar. Namun gantinya menerima perlakuan murah hati dari putri-putrinya yang berkuasa dan suami-suami mereka, Lear diusir dari rumah mereka dan ditinggalkan di tengah badai. Belakangan, kedua putri yang cerdik itu bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari si jahat Edmund. Salah satu dari saudara perempuan meracuni saudara perempuan lainnya dan akhirnya bunuh diri. Pada akhirnya telah dilemahkan oleh kemarahan dan perlakuan buruk. Orang tua yang hancur itu kembali bertemu dengan putrinya yang kehilangan haknya. Cordelia sadar bahwa dia telah memperlakukan dengan sangat buruk. Lear berkata, "Jika kamu mempunyai racun untukku, aku akan meminumnya." Kamu punya alasan, sedangkan mereka, saudara-saudara perempuannya yang lain, tidak. Cordelia menjawab dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, katanya. Tentu saja dia punya alasan. Dia hanya mengabaikan yang lalu karena dia mempertimbangkan ayahnya dalam bingkai keadaan yang sudah linglung, letih, dan lesu. Kerelaan ilahi untuk membingkai ulang orang lain dengan mempertimbangkan kelemahan mereka telah dipuji dengan kekuatan dalam hubungan antar manusia dengan cara yang luar biasa. Membuat bingkai yang sepositif mungkin atas perilaku orang lain, bahkan terhadap kesalahan sekalipun, dapat memuluskan hubungan. Bayangkan sebuah bingkai lumrah yang dipasang pada pasangan yang sering terlambat, tidak pengertian dan tidak teratur. Bingkai ini kemungkinan besar akan menimbulkan konflik. Tetapi misalkan perilaku terlambat dibingkai sebagai hal yang wajar yang dapat diharapkan dari seseorang yang memang ekstrovert, atau sebagai kemungkinan wajar yang disebabkan oleh keinginan untuk menyenangkan atasannya, atau sebagai tidak ingin menghalangi orang lain yang sedang butuh monopoli percakapan telepon. Membingkai ulang orang lain dalam sudut pandang terbaik dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan mereka mempermudah hubungan. Ayat hari ini menggarisbawahi sifat ilahi dan tindakan seperti itu. Terima kasih Tuhan telah memikirkan sebuah bingkai untuk saya dan memperlakukan saya sesuai dengan bingkai itu. Ya, jadi bagaimana di sini? Dari judulnya dikatakan membingkai ulang dengan penuh pertimbangan. Jadi bagaimana ini adalah menceritakan tentang seorang raja yang ingin untuk membagi harta warisannya kepada ketiga putrinya. Tetapi ketika ada salah satu dari putrinya yang tidak mau memberikan sanjungan, seperti kedua putri yang lain, dikatakan sang raja ini akhirnya marah dan bahkan ia membiarkan putri tersebut dengan tidak mempunyai harta apapun dan akhirnya mengusir dia keluar dari kerajaannya. Tetapi ketika raja itu sudah memberikan warisannya kepada kedua putrinya yang lain yang sudah menyanjungnya, yang sudah mengangkat raja tersebut di hadapan semuanya, kedua suami dari putrinya ini yang akhirnya justru membuang sang raja tersebut dan akhirnya raja tersebut ditinggalkan di tengah badai. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa suatu perbuatan yang ia ingin untuk berikan kepada putri-putrinya dengan pertimbangan bahwa ketika raja ini memberikan warisan kepada ketiga putrinya dan ketiga putrinya ini akan mengurus raja ini dan juga akan memelihara kesatrianya yang berjumlah ada 100. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa raja ini berusaha untuk memberikan perbuatan baik kepada ketiga putrinya adalah ketika
ketiga putrinya ini mau untuk memelihara dia, yaitu harus ada timbal balik yang raja ini inginkan untuk dilakukan oleh ketiga putrinya ini. Tetapi ketika ia sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak ia dapatkan dari salah satu putrinya ini, maka ia dengan teganya membuang anaknya tersebut. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa kasih ayah kepada anaknya itu tidak seperti kasih bapa kepada kita. Bagaimana ayah yang merupakan ayah biologis tersebut bisa meninggalkan anaknya. Bahkan ibu juga bisa meninggalkan anak-anak mereka. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang ada di surga tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Bahkan dalam segala kesalahan kita, Tuhan masih selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk datang kepadanya dan bertobat. Tetapi di sini dikatakan berbeda dengan raja tersebut. Yang dikatakan ketika raja yang sudah ditinggalkan di tengah badai itu, lalu kedua putrinya itu akhirnya tidak mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Dikatakan ya, mereka mempunyai persaingan terhadap satu sama lain. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa kekayaan yang sudah diberikan oleh ayahnya kepada kedua putrinya ini tidak membuat mereka akhirnya menjadi puas. Tetapi mereka justru memperlakukan putri yang satu yang bernama Cordelia ini dengan tidak pantas. Bahkan mereka pun akhirnya saling bersaing antara satu dengan yang lain. Bahkan yang terakhir dikatakan bahwa salah satu saudara perempuan itu meracuni saudara perempuan yang lain, dan ketika saudara tersebut sudah meninggal, maka akhirnya yang meracuni itu pun akhirnya bunuh diri. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat betapa satu akhir yang begitu tragis dari sebuah cerita tersebut, yang bisa memperlihatkan kepada kita sebagai umat manusia bahwa kasih yang berasal dari duniawi itu adalah kasih yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Bahkan kasih yang bisa dikatakan yang dingin ketika mereka akhirnya berusaha untuk menjatuhkan orang lain hanya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari semua orang yang mungkin mau untuk melakukan satu hal untuk mendapatkan timbal balik yang baik itu, di saat itulah ada satu orang yang mau untuk berdiri dengan pilihannya sendiri, meskipun harus mendapatkan hal yang tidak baik. Bahkan kita tahu bahwa Cordelia ini salah satu putri yang tidak mau untuk memberikan sanjungan kepada raja ini, akhirnya ia harus kehilangan haknya, yaitu mendapatkan warisan dari ayahnya. Tetapi hal itu dikatakan pada akhirnya bahwa setiap kelemahan itu dan perlakuan buruk itu bisa saja kita balaskan dengan perlakuan yang buruk. Tetapi berbeda dengan anak perempuan yang bernama Cordelia ini. Ketika ia sudah mendapati ayahnya dengan begitu kesusahan, akhirnya menemui dia. Dan di saat itulah dikatakan raja itu meminta untuk meminum racun yang mungkin anak itu miliki untuk akhirnya ia bunuh diri. Tetapi kita bisa lihat melalui cerita tersebut bahwa anak perempuannya itu mengatakan kepada ayahnya bahwa tidak ada alasan aku harus memberimu racun. Jadi bagaimana di sini? Ini adalah bentuk pengampunan, bentuk memaafkan dari hati sang anak tersebut kepada ayahnya, meskipun ia sudah memperlakukan anak tersebut dengan tidak adil. Dan di sini dikatakan sebenarnya tentu saja dia mempunyai alasan, tetapi dikatakan ia mengabaikan yang lalu karena dia mempertimbangkan ayahnya dalam bingkai keadaan yang sudah linglung, letih, dan lesu. Jadi bagaimana di sini dikatakan kasih terhadap ayahnya itu akhirnya menghapus, mengabaikan setiap perbuatan yang jahat yang ayahnya lakukan di masa lalu dari Cordelia ini. Jadi bagaimana di sini? Ini juga adalah menggambarkan karakter Tuhan yang selalu mungkin kita sakiti hatinya karena setiap perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Tetapi di saat kita berusaha untuk meminta Tuhan bahwa kita mau bertobat, kita mau untuk tidak mengulangi kesalahan kita, maka Tuhan akan membukakan pintu kasihannya kepada kita dan akhirnya mau untuk memaafkan kita. Tetapi apakah kita tetap mau untuk tetap menyakiti hati Tuhan? Di saat Tuhan sudah membukakan pintu maafnya bagi kita masing-masing, apakah kita mau untuk mempunyai hati yang bertobat dan tidak menyakiti dia kembali, ataukah kita masih mau untuk mengikuti keinginan-keinginan hati kita? Dan di sini juga dikatakan bahwa membuat bingkai yang sepositif mungkin atas perilaku orang lain, bahkan terhadap kesalahan sekalipun, dapat memuluskan hubungan. Jadi bagaimana di sini? Hati yang mempunyai keikhlasan dan lapang dada untuk menerima atau memaafkan setiap kesalahan orang lain. Di saat kita sudah mempunyai hati seperti yang sudah dikatakan tersebut, di saat itulah kita akhirnya akan mempunyai hubungan yang mulus dikatakan. Karena kita akhirnya mau untuk
memaafkan mereka dan mau mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa kita yang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak akan semudah itu untuk memaafkan orang lain atas kesalahan yang orang lain sudah lakukan terhadap diri kita. Karena kita merasa kitalah orang yang sudah tersakiti. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga seringkali melakukan hal yang sama terhadap Bapa. Dan di saat kita sudah mengingat bahwa kesalahan-kesalahan kita itu sudah menyakiti hati Bapa, apakah kita mau untuk bertobat dari hal-hal tersebut? Dan di sini juga dikatakan bahwa bayangkan sebuah bingkai lumrah yang dipasang pada pasangan yang sering terlambat, tidak pengertian dan tidak teratur. Jadi bagaimana di sini dikatakan sama seperti seorang yang berpasangan. Ketika hanya salah satu yang mempunyai effort lebih, yang mempunyai keinginan yang lebih, tetapi pasangannya tidak mau untuk memperhatikan sebuah hal yang sudah dilakukan oleh pasangannya ini untuk menjadi lebih baik. Jadi mereka hanya berjalan satu sisi saja, tidak berjalan keduanya secara seimbang. Dikatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak pengertian dan tidak teratur. Jadi tidak akan berjalan dengan seirama, karena akhirnya satunya akan berjalan lebih kencang, tetapi yang satunya akhirnya akan menahan, sehingga jalan dari keduanya itu akhirnya akan terhambat. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita mempunyai alasan untuk menghalangi orang lain yang membutuhkan maaf dari hati kita karena mereka sudah menyakiti hati kita, tetapi sekalipun mereka tidak mengatakan hal tersebut kepada kita, hendaklah kita yang mempunyai hati yang lapang mau untuk memaafkan mereka. Sekalipun mungkin tidak ada perkataan maaf yang terucap dari mereka, tetapi ketika kita sudah mau memaafkan orang-orang tersebut, maka yang mempunyai kedamaian di dalam hati adalah kita sendiri, karena kita yang melihat atau merasakan karakter Yesus itu untuk ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut tanpa bantuan dari surgawi, dari hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itulah kita bisa melihat karakter Tuhan itu bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa membingkai ulang orang lain dalam sudut pandang terbaik dengan mempertimbangkan keadaan mereka adalah mempermudah hubungan. Ayat hari ini menggarisbawahi sifat ilahi dari tindakan seperti itu. Terima kasih Tuhan telah memikirkan sebuah bingkai untuk saya dan memperlakukan saya sesuai dengan bingkai tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap hal yang kita bisa berikan kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita itu harus berasal dari hati kita yang benar-benar mau untuk melakukan hal tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan setulus hati. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi setidaknya kita sudah melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diperingatkan oleh firman Tuhan bahwa hendaklah kita melakukan sesuatu hal itu dengan penuh pertimbangan, bukan pertimbangan atas apa yang kita pikirkan sendiri, tetapi bagaimana kita mau untuk selalu meminta hikmat yang berasal dari Tuhan saja, sehingga dalam apapun yang kita lakukan kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan itu yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika dunia tampaknya tidak adil bagi kehidupan kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Ia akan mengadili setiap orang berdasarkan pengetahuan kita masing-masing. Jadi ketika kita sudah mengetahui perbuatan baik, hendaklah kita melakukan hal tersebut. Tetapi ketika orang lain tidak melakukan perbuatan yang baik, janganlah kita memaksakan kehendak kita supaya orang tersebut melakukan hal yang baik dan benar. Tetapi hendaklah melalui setiap perkataan kita, perbuatan kita, kita memberikan contoh bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, bagaimana menghidupkan karakter Kristus itu melalui kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap perbuatan kita bisa mempunyai hati yang lemah lembut, yang mempunyai kerendahan hati, yang mau untuk dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Dan di saat kita mau untuk mempunyai karakter-karakter tersebut dan membiarkan Roh Kudus untuk selalu menilik hati kita, dan di saat itulah kita akan melihat bahwa Tuhan itu mampu untuk menolong kita dan mengubahkan hati kita. Bahkan Tuhan bisa memberikan bingkai yang baru dalam hati kita, supaya kita akhirnya bisa mempunyai kedamaian atas setiap kehidupan kita. Meskipun mungkin dalam masa lalu kita yang kelam sekalipun, Tuhan masih memberikan harapan tersebut kepada kita. Tetapi apakah kita mau untuk menyambut pengharapan yang Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kita masing-masing? Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.